Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hires, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe pada channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook saya yang sudah saya taruh di link deskripsi ya. Oke, video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin yang kita sudah membahas bagaimana persiapan-persiapan yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi mahasiswa keperawatan, gitu ya. Dan pada video kali ini saya akan sharing sedikit tentang apa yang harus adik-adik ketahui berkaitan dengan dunia keperawatan ya, mulai dari bagaimana pendidikannya, kemudian pekerjaannya ya. Ya, sebelum adik-adik memutuskan untuk menjadi mahasiswa keperawatan gitu ya. Oke, dan pada video ini saya akan mengatakan dengan jujur, dengan sejujur-jujurnya, tidak ada yang saya tutup-tutupi, dan saya menyampaikan dengan apa adanya ya, tentang kondisi bagaimana fase-fase yang akan adik-adik lalui mulai dari pendidikan sampai nanti adik-adik akan bekerja ya. Oke, yang pertama adalah pada fase pendidikan ya, ketika adik-adik kuliah 3 tahun untuk D3 keperawatan, 5 tahun untuk sarjana keperawatan gitu ya. Oke, yang ingin saya sharingkan pertama adalah tentang biaya kuliah ya. Biaya kuliah di keperawatan itu relatif lebih tinggi daripada jurusan-jurusan yang lain. Kenapa? Karena ketika adik kuliah nanti pembelajarannya itu menggunakan 2 metode pembelajaran ya. Yang pertama adalah teori yang dilaksanakan di kelas ya. Kita akan diajari tentang teori-teori keperawatan ya. Ya intinya di kampus kita mendengarkan dosen, kemudian memberikan tugas kan. Kemudian yang kedua adalah metode praktek ya. Nah, praktek ini yang mungkin membuat biaya kuliah di keperawatan cukup tinggi ya, karena kampus akan membeli alat-alat ya, misalkan boneka, phantom, kemudian alat-alat yang lain ya, misalkan instrumen untuk bedah, kemudian alat-alat ya banyak ya, misalkan suction ya, penghisap lendir ya, kemudian alat yang lain ya, itu membutuhkan biaya karena kampus akan membeli alat itu ya, dan itu tidak murah gitu ya. Bayangkan satu boneka, satu phantom itu bisa puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta gitu ya. Jadi kuliah di keperawatan, adik-adik perlu ketahui adalah relatif lebih mahal daripada jurusan-jurusan yang lainnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran ya. Saya tadi sudah singgung bahwasanya pembelajaran ada dua metode ya. Ada yang teori ya, kita belajar di kampus, duduk kita dengarkan dosen. Kemudian ada yang praktikum, kita praktek ke phantom ya. Kemudian selain itu pembelajaran atau materi-materi kuliah di keperawatan itu tidak cukup banyak yang relevan ya dengan pembelajaran adik-adik di sekolah ya, terutama adik-adik yang SMK ya, kemudian MA ya, kecuali yang SMK keperawatan itu mesti ada hubungannya ya. Jadi kalau SMK misalkan jurusannya teknik komputer, kemudian yang lain, kemudian MA yang mungkin lebih banyak agama yang disentuh atau yang dipelajari gitu ya, maka adik-adik harus adaptasi lagi dengan pembelajaran dengan materi-materi yang mungkin dirasa baru gitu ya. Jadi adik-adik harus adaptasi dengan materi-materi yang ada gitu ya, dan itu memerlukan effort yang cukup banyak ya. Kita harus membeli buku ya, kita harus sering-sering baca ya, bahkan kosakatanya juga baru gitu ya, karena kosakatanya ada yang bahasa Latin ya, yang mungkin berkaitan dengan dunia kedokteran juga gitu ya. Dan materinya itu juga kita akan membahas tentang, kita juga banyak membahas materi-materi kedokteran juga
gitu ya. Jadi perawat itu mungkin bisa dikatakan eh, profesi dengan banyak eh, materi yang disampaikan gitu ya. Ini pengalaman sih ya, kita diajari antropologi ya, kemudian eh, tentang penyakit-penyakit, tentang obat ya, yang mungkin itu juga masuk dalam ranah kedokteran gitu ya. Oke, itu. Kemudian eh, lama kuliah ya, lama kuliah untuk yang terutama untuk yang S1 keperawatan ya. Jadi S1 keperawatan itu atau sarjana itu 5 tahun ya. Kalau jurusan lain mungkin 4 tahun ya. Kalau di keperawatan, terutama yang di S1 keperawatan itu 5 tahun. 4 tahun kita akan belajar teori ya, teori di kelas, kemudian praktikum di lab ya. Kemudian yang setahun kita akan melakukan praktek yang namanya profesi nurse, di mana selama setahun kita akan belajar ya, bisa di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di masyarakat, yang kita akan aplikasikan ya. Pembelajaran yang di kampus itu kita aplikasikan ke pasien beneran. Jadi kalau di kampus kita belajar dengan Phantom ketika praktek, nah ketika di profesi adik-adik akan dituntut untuk bisa melakukan tindakan keperawatan itu pada manusia ya, manusia. Dan itu stressful sih ya, agak stres juga ya. Ini pengalaman juga. Jadi ketika masuk pertama kali di rumah sakit, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu pengalaman sih. Jadi itu di masa pendidikan gitu ya. Oke, fase yang kedua adalah fase di mana adik-adik sudah lulus dari pendidikan keperawatan ya. Dan fase ini adik-adik akan mencari pekerjaan ya, dan pekerjaan yang bisa adik-adik masuki cukup banyak dan luas ya. Adik-adik tidak hanya bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas atau di klinik, adik-adik bisa bekerja juga di rumah ya, dengan membuka praktek keperawatan di rumah. Jadi selain adik-adik bekerja di rumah sakit atau puskesmas, ketika pulang ke rumah bisa membuka praktek ya, mandiri di rumah ya. Ya, selain itu adik-adik bisa bekerja di asuransi kesehatan ya, milik pemerintah, misalkan BPJS atau asuransi-asuransi yang lain ya. Itu pengalaman teman-teman saya itu juga banyak yang bekerja di asuransi ya. Kemudian nggak tahu ya kalau di bank kalau sekarang bisa apa enggak. Kalau teman saya, adik kelas dan kakak kelas saya itu juga ada yang bekerja di bank ya. Kalau sekarang untuk perawat apakah bisa bekerja di bank, saya juga belum banyak tahu infonya ya. Jadi adik-adik coba carinya. Kemudian itu ya, jadi banyak sih pekerjaan yang bisa adik-adik masuki ketika lulus dari keperawatan gitu ya. Jadi jangan khawatir tidak dapat kerja, pasti dapat kerja insya Allah ya. Misalkan adik-adik kuliah dengan rajin, fokus ya, insya Allah pasti ada pekerjaan untuk perawat gitu ya. Oke, fase yang ketiga adalah fase di mana adik-adik sudah mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan pada fase ini saya akan fokuskan untuk adik-adik yang bekerja di pelayanan ya, di rumah sakit, di puskesmas, di klinik kesehatan gitu ya. Dan saya tidak akan memberikan harapan atau fantasi terkait dengan bagaimana pekerjaan perawat di pelayanan ya. Jadi saya akan mengatakan dengan terbuka, dengan real, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan gitu. Ya tentunya yang namanya pekerjaan ya pasti ada suka dan dukanya gitu ya. Oke, kita akan bahas sukanya dulu ya, menjadi seorang perawat gitu ya. Oke, sukanya adalah kita ya
mungkin kalau di masyarakat di pedesaan ya kita akan lebih dihormati ya, lebih disegani ya, ini pengalaman sih ya. Jadi ada nilai sosial ya yang bisa teman adik dapatkan ketika sudah terjun ke masyarakat gitu ya. Ya tentunya karena adik-adik sudah memberikan pelayanan pada masyarakat gitu ya. Ya membantu orang ya dari sakit menjadi sembuh ya, dengan tentunya dengan tim ya. Dan itu yang membuat ya, dari itu yang mungkin membuat perawat ketika di masyarakat itu lebih disegani di lingkungannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menurut saya profesi perawat dan profesi kesehatan lainnya adalah profesi yang sangat mulia ya, dan memiliki nilai ibadah yang tinggi ya. Kita bisa bayangkan tiap hari ya, selama hidup kita menjadi seorang perawat, kita membantu orang ya, baik itu di rumah sakit maupun di rumah gitu kan ya. Kita tiap hari membantu orang ya. Jadi kalau kita melakukan dengan ikhlas, maka itu nilai ibadahnya pasti tinggi itu ya. Jadi menurut saya profesi perawat dan profesi kesehatan lainnya adalah profesi dengan nilai ibadah yang tinggi gitu kan, yang kalau kita kembalikan pada nilai-nilai agama, maka itu merupakan kebanggaan sih nanti ketika kita kalau di agama Islam ya, pasti kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti kalau kita melakukan dengan ikhlas kita akan diberikan ganjaran pahala yang sangat besar gitu ya. Oke. Ya, adik-adik, itu tadi kita sudah bahas tentang bagaimana value yang kita bisa dapatkan dari profesi perawat ya. Dan selanjutnya kita akan sharing ya tentang duka ya, tentang dukanya menjadi seorang perawat ya. Dan ini mungkin kita akan banyak bahas ya, karena ada banyak hal yang kita perlu sampaikan pada adik-adik ya. Oke, pertama yang perlu saya sampaikan pada adik-adik yang berniat untuk menjadi seorang perawat adalah bekerja menjadi seorang perawat bukanlah pekerjaan yang glamour ya, bukan pekerjaan yang mewah gitu ya. Bukan pekerjaan yang ketika adik-adik bekerja dapat menghasilkan rumah mewah, mobil mewah, atau uang yang banyak ya. Jadi ya ada sih yang seperti itu karena dia beruntung dan kreatif ya, sehingga dia bisa menghasilkan banyak uang dari profesi keperawatan ya. Tapi itu enggak semuanya ya. Maka adik-adik nanti ketika bekerja dituntut untuk kreatif ya, sehingga adik-adik bisa menghasilkan banyak uang dari profesi perawat gitu ya. Tapi yang jelas pekerjaan perawat bukanlah pekerjaan yang mewah ya, yang dengan mudah kita mendapatkan mobil mewah, rumah mewah ya. Jadi perlu usaha ya, perlu usaha dengan keras, effort yang keras gitu ya. Ya itu sih ya. Kemudian yang kedua adalah ada anggapan bahwasanya pekerjaan perawat itu adalah pekerjaan yang jorok ya. Ya saya katakan ya nggak salah ya, karena nantinya adik-adik yang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas pasti ada momen ya, adik-adik akan berhadapan dengan karena adik-adik merawat ya merawat pasti akan membersihkan luka ya, kemudian nanah ya, kemudian pipis pasien atau urin pasien, bahkan pup pasien ya. Kemudian tidak jarang kita akan mencium aroma dari luka yang kotor gitu ya, yang membuat kita nggak nyaman ya. Itu pasti ada momen itu ya, walaupun tidak setiap hari gitu kan ya. Tapi adik-adik jangan khawatir ya,
dengan hal itu, karena pastinya ketika kita sudah terbiasa dengan hal itu maka itu sudah menjadi tidak masalah ya. Jadi jangan khawatir lah, itu kita bisa adaptasi lah gitu ya. Oke, poin ketiga yang perlu saya sampaikan pada adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat adalah bekerja menjadi seorang perawat itu adalah pekerjaan yang memiliki tingkat stres dan tingkat kelelahan yang cukup tinggi ya. Karena 8 jam penuh nantinya dalam tiap shiftnya adik-adik akan bekerja melayani pasiennya, dan pasiennya tidak hanya satu yang dipegang ya, yang dirawat. Bisa 4 ya, bisa 6 ya, yang dilayani oleh satu orang perawat gitu ya. Dan itu cukup melelahkan ya, karena kita tidak hanya menulis pengkajian ya, menulis diagnosa keperawatan, kemudian intervensi, kemudian sampai evaluasi. Tidak hanya itu, kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan perawatan pada pasien ya. Tidak hanya itu, banyak juga pekerjaan-pekerjaan medis ya, dokter yang mungkin banyak dilimpahkan pada perawat, sehingga itu menimbulkan kelelahan yang cukup tinggi pada perawat ya. Oke, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat nantinya terkait dengan gaji atau kesejahteraan perawat gitu ya. Ya, saya sih sedih sih kalau mau membahas tentang gaji perawat di Indonesia gitu ya. Faktanya gaji perawat di ASEAN itu yang paling rendah adalah Indonesia ya. Dan gaji perawat di Indonesia belum terstandarisasi ya. Jadi belum ada gaji minimal, gaji minimum yang didapatkan oleh perawat dengan tingkat pendidikan tertentu. Ya, itu masih belum ada. Ya, kalau kedokteran itu sudah ada gaji minimal, gitu ya. Gaji minimal berapa yang harus dibayarkan ya oleh institusi kepada dokter ya, itu sudah jelas ya, dan itu sudah ada ketentuannya ya, sudah ada payung hukumnya. Dan untuk perawat itu masih belum sih, itu sih sedih sih ya kalau mendengar kayak gitu ya. Dan untungnya ada beberapa tokoh keperawatan di Indonesia ya, misalkan Pak Edi Wuryanto. Pak Edi Wuryanto ini adalah Ketua PPNI DPW Jateng ya, Jawa Tengah, sekaligus sebagai anggota DPR RI ya. Jadi kalau beliau menonton ini, saya sangat apresiasi dan sangat respect pada beliau. Ya, semoga saja nanti perjuangan beliau dan teman-teman tokoh-tokoh lainnya dapat lolos ya, dapat dapat terwujud, sehingga gaji perawat itu bisa terstandar dan kesejahteraan perawat pun akan meningkat gitu ya. Ya, jadi itu mungkin yang saya sampaikan pada adik-adik sebagai gambaran nantinya ketika adik-adik ingin menjadi seorang perawat gitu ya. Pada intinya semua pekerjaan itu pasti ada suka dan dukanya ya, pasti ada resikonya ya. Tidak mungkin ada pekerjaan yang hanya suka aja, itu ya nggak mungkin ya. Pekerjaan apapun lah itu pasti ada suka dan dukanya. So, bagi adik-adik yang ingin bergabung di profesi yang sangat mulia ini, kami tunggu kiprahnya segera untuk menggantikan kami yang mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ya sudah pensiun ya, dan digantikan oleh adik-adik untuk berjuang bersama memajukan profesi ini dan membuat profesi ini menjadi lebih bermanfaat untuk banyak masyarakat. Oke, sampai mungkin cukup sekian ya. Silakan teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya ya terkait dengan profesi keperawatan, silakan kirimkan komentar adik-adik. Insya Allah saya akan menjawabnya gitu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa, bye.